Oke, kita lanjut lagi materi kita Yesaya 7 ayat 10-14 tentang inkarnasi ya. Kok baca Ari? Yesaya 7 ayat 10-14. Lalu berfirmanlah Tuhan lagi kepada Ahaz, Aku akan meminta kepadamu suatu tanda, dan lihatlah seorang anak darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia dengan Immanuel. Nah, ini satu nubuat tentang inkarnasi. Ayat 10-14 Yesaya pasal 7. Ini dikatakan seorang anak darah, perawan maksudnya. Ya, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oke, baca lagi. Hai para pendidik kesucian dan murid-murid kesucian, naikkanlah nyanyian pujian kita kepada Allah yang terhidupkan dari anak darah dengan bibir yang penuh kesucian. Dia agak layak untuk mengambil bagian dalam rohani. Marilah kita mengambil kepala bersama dengan kaki, keilahian dipahami sebagai kepala, dan kemanusiaan dipahami sebagai kaki. Para pendengar Injil, marilah kita mendengarkan Yohanes, sebab dia menulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Melanjutkan dengan melukiskan, firman itu telah menjadi manusia, karena tidaklah kudus menyembah manusia semata-mata, dan tidaklah religius jika kita mengatakan bahwa dia adalah Allah saja, tanpa kealahan. Sebab jika Kristus adalah Allah, bagaimana dia memang Allah tetapi dia tidak mengambil rupa manusia ke dalam dirinya, maka kita adalah orang-orang asing yang tidak beroleh keselamatan. Nah, itu dia. Jadi, mengapa inkarnasi itu terjadi? Karena Kristus menyelamatkan manusia. Sehingga inkarnasi itu berarti ya keselamatan manusia. Begitu dia mengambil daging, maka dia menyucikan daging itu. Nah, nanti kalian bisa baca ya, banyak nih yang saya tulis di topik-topik dogmatis ini. Itu udah kasih loh ini bukunya. Ya. Nah, di situ salah satunya dari Athanasius itu, dari Cyril, dari Cyril ya, Cyril Yerusalem ya. Kalau di sini memang saya nggak mengutip Cyril Yerusalem, tapi banyak kan Cyril dan Alexandria atau Athanasius. Nah, Cyril Yerusalem juga sama mengatakan bahwa kalau Kristus tidak mengambil manusia, rupa manusia, maka apa yang mau dia selamatkan? Nggak ada. Ya, oke, terus? Karena itu, marilah kita menyembah dia sebagai Allah, tetapi percaya bahwa ia juga telah menjadi manusia. Sebab tidak ada gunanya menyebut dia sebagai Allah dan Sebagai manusia. Dan tidak ada keselamatan jika kita menolak untuk mengakui keberadaannya sebagai manusia bersama dengan Allah. Iya, tidak ada keselamatan kalau kita mengurangi atau menghilangkan salah satu kodrat dari Kristus itu. Ya. Kalau dia bukan Allah, kalau dia hanya manusia, dia nggak bisa menyelamatkan. Kalau dia hanya Allah bukan manusia, siapa yang dia selamatkan? Ya, oke. Terus? Marilah kita mengakui kehadiran dia yang adalah Raja di kami. Karena Yesus sang Raja kehendak menjadi tabib kita, mengenalkan juga kemanusiaan dan menyembuhkan apa yang Ya, sakit. jadi sebagai Allah, dia disembah sebagai Raja. Tapi sebagai tabib, dia menyembuhkan manusia. Terus? Guru yang sempurna bagi bayi-bayi, Roma 2 ayat 20, telah menjadi bayi di antara bayi-bayi, supaya ia dapat memberikan hikmat kepada orang-orang bebal, roti dari surga turun ke bumi, supaya ia memberi makan orang lapar. Iya, oke. Baca lagi, nomor 2. Tetapi anak-anak orang Yahudi, karena mereka menyia-nyiakan dia yang akan datang, dan karena mereka menantikan dia yang datang dalam kejahatan, menolak Mesias yang benar dan menantikan seorang penyesat, mereka sendiri telah disesatkan. Ada baiknya juga kita mengajukan pertanyaan kepada orang-orang Yahudi. Apakah Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa Immanuel akan lahir dari seorang anak darah benar atau salah? Yesaya 7 ayat 14. Jika mereka menuduhnya palsu, tidak heran, karena
kebiasaan mereka bukan hanya menuduh palsu, tapi juga melempari dengan batu para nabi. Tetapi jika nabi itu benar, tunjukkanlah kepada Immanuel dan katakanlah, apakah ia yang akan datang yang kamu nantikan itu dilahirkan dari seorang anak darah atau bukan? Yesaya 7 ayat 14. Sebab jika ia tidak dilahirkan dari seorang perawan, kamu menuduh nabi itu berdusta. Tapi jika kepada dia yang akan datang itu kamu mengharapkan hal itu, mengapa kamu menolak apa yang telah terjadi? Iya, oke, jelas ya bahwa Sang Mesias datang dari atau lahir dari seorang anak darah. Nah, kalau kita nggak percaya itu, atau kita mengatakan itu tidak benar, ya kita mengatakan Yesaya itu berdusta. Ini apakah seorang nabi itu berdusta? Ya, oke. Terus? Biarlah orang-orang Yahudi disesatkan, karena mereka memang menghendakinya. Tetapi biarlah gereja Allah dipermuliakan. Iya, orang Yahudi nggak percaya Yesus itu Mesias, ya, atau lahir dari anak darah. Terus? Karena kita menerima Allah, firman yang telah menjadi manusia dalam kebenaran, bukan atas keinginan laki-laki dan perempuan, tetapi anak darah dan Roh Kudus menurut Injil yang telah menjadi manusia, bukan secara lahiriah, melainkan secara batiniah. Dan bahwa dia benar-benar manusia yang diciptakan dari anak darah. Tunggulah waktu yang tepat untuk mengajar dalam dunia ini, dan kamu akan menerima bukti-buktinya. Sebab kesalahan bidat sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa dia sama sekali tidak dilahirkan dari seorang perawan, yang ada yang mengatakan bahwa dia dilahirkan bukan dari seorang perawan, tetapi dari seorang istri yang hidup bersama seorang suami. Yang lain lagi mengatakan bahwa Kristus bukanlah Allah yang menjadi manusia, tapi manusia yang menjadi Allah. Karena mereka berani mengatakan bahwa bukan dia firman yang sudah ada sebelumnya yang menjadi manusia, tapi seorang manusia tertentu yang dimaksudkan. Iya, ada yang mengatakan Yesus ya manusia aja, dia bukan lahir dari seorang perawan kok, seperti kita, ya. Tapi dia diangkat jadi Allah oleh pengikutnya, atau dia dijadikan Tuhan, ya, atau dimahkotai oleh Tuhan, oleh manusia. Nah, kalau kita percaya firman apa perkataan atau ajaran demikian, ya, maka apa? Yesus bukan juru selamat kita, gitu. Ya, maka kita tidak menerima keselamatan itu. Oke, terus baca lagi. Tetapi kalau apa yang telah dikatakan kemarin tentang kesalahannya, percayalah bahwa dia anak tunggal Allah. Dia sendiri diperanakan dari seorang anak darah. Percayalah kepada penginjil Yohanes ketika ia berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Tetapi firman itu adalah kekal, yaitu yang telah ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Dan apa yang telah mengambil rupa manusia karena kita. Karena oleh kita. Banyak yang menentang hal ini dan berkata, apa alasan yang begitu besar sehingga Allah harus turun ke dalam diri manusia? Dan apakah sama sekali bukan kodrat Allah untuk melakukan hubungan seksual dengan manusia? Dan mungkinkah seorang perawan datang melahirkan? Karena ada banyak kontroversi dan pertentangan itu memiliki banyak bentuk, marilah kita dengan kasih karunia Kristus dan doa-doa dari mereka yang hadir menyelesaikan setiap pertanyaan. Iya, ini jadi memang ada banyak hal kemustahilan, ya. Hanya Allah kok bisa jadi manusia? Bagaimana bisa seorang perawan itu melahirkan? Ya. Lalu kalau dia lahir dari Roh Kudus dan Maria, apakah ada hubungan seksual di antara mereka? Antara Allah dengan manusia. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bukan hanya dipertanyakan sekarang, tadi zaman dulu itu juga sudah. Ya, nah, coba kita baca lagi. Dan pertama-tama, marilah kita menyelidiki untuk apa Yesus datang ke dunia. Janganlah kamu pikirkan argumentasi saya, karena mungkin kamu akan disesatkan. Tetapi jika kamu tidak menerima kesaksian dari para nabi tentang segala sesuatu, janganlah kamu percaya akan apa yang saya katakan. Jika kamu tidak belajar dari kitab suci mengenai anak darah, tempat, waktu dan caranya, janganlah kamu menerima kesaksian dari manusia. Yohanes 5 ayat 4. Sebab seorang yang mengajar pada masa sekarang ini mungkin dapat dicurigai, tapi orang yang berakal budi manakah yang dapat mencurigai dia yang telah bernubuat 1000 tahun sebelumnya. Jadi
Jika kamu mencari tahu tentang kedatangan Kristus, kembalilah kepada kitab pertama dalam Alkitab. Iya. Jadi kalau manusia bisa ngajarin salah, ya sama seperti itu banyak bidat kan, ngajar tentang Yesus. Ya seperti sekarang aja lah, neraka itu nggak ada misalnya. Yang ada semua surga, semua kasih, agama apapun diselamatkan. Ya ini repot ini kayak gitu. Itu kita bisa disesatkan. Tetapi kalau apa yang sudah dikatakan di dalam katakanlah para nabi, ya, yang sudah dinubuatkan ribuan tahun, masa sih mereka bisa salah? Ya, kalau dari manusia iya mungkin. Maka Siri bilang, saya ngajar bukan dari saya sendiri nih, tapi dari kesaksian para nabi tentang kelahiran anak darah ini. Ya, bahkan Yohanes sendiri juga mengatakan, ya, coba baca nih Yohanes 5 ayat 34. Ini satu ayat yang penting ini. Coba baca, siapa yang dapat? Saya nggak bawa Alkitab pulang. Yohanes 5 ayat 34. Ia adalah berita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya. Oh, bukan tentang Musa ini ya. Coba baca sekali lagi. Ia adalah berita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya. Iya, ini maksudnya 5:34. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Udah tertulis di situ, bacanya yang lain. Sekali lagi, tetapi aku tidak memerlukan. Terus? Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Iya. Jadi tidak perlu dari manusia, karena manusia itu bisa salah gitu. Ya, aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Oke, terus? Dalam 6 hari Allah menciptakan dunia. Nah, ini sekarang kita ke pertanyaan pertama dulu ya. Untuk apa Yesus datang atau dia berinkarnasi gitu ya ke dunia? Oke, coba baca lagi. Dalam 6 hari Allah menciptakan dunia, tapi dunia itu untuk manusia. Matahari, betapapun cemerlang sinarnya, diciptakan untuk memberi terang kepada manusia. Ya, dan semua makhluk hidup diciptakan untuk melayani kita. Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pepohonan diciptakan untuk kita menikmati. Semua karya ciptaan itu baik, tetapi tidak satupun yang merupakan gambar Allah, kecuali manusia. Matahari dibentuk hanya dengan perintah, dan manusia dibentuk oleh tangan Allah. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Kejadian 1 ayat 26. Patung kayu seorang raja duniawi saja dihormati, apalagi gambar Allah yang rasional. Terus? Tapi ketika karya ciptaan yang paling agung ini mengosongkan diri di Taman Firdaus, iblis iri hati mengusirnya. Muncul bersukacita atas kejatuhan manusia yang iri hati, yang ia iri hati. Apakah kamu akan membiarkan musuh kamu bersukacita? Sebab iblis tidak berani menyapa laki-laki karena kekuatannya. Dia menyapa perempuan yang lebih lemah, yang masih perawan, dan setelah diusir dari surga, barulah ada mengenal istrinya. Iya. Terus, coba gantian. Siapa ini? Fitri. Kain dan Habel merupakan generasi kedua dari umat manusia, dan Kain adalah penghulu pertama. Setelah itu air bah dicurahkan ke seluruh bumi karena kejahatan manusia yang sangat besar. Api turun dari langit ke atas penduduk Sodom karena pelanggaran mereka. Sudah beberapa waktu lamanya Allah memilih Israel, tetapi Israel pun murtad dan bangsa yang terpilih itu terluka. Ketika Musa berdiri di hadapan Allah di atas gunung, bangsa itu menyembah anak lembu dan bukan Allah. Pada zaman Musa, pemberi hukum yang telah mengatakan jangan berzina, ada orang yang berani masuk ke tempat persundalan dan berbuat cabul. Sesudah Musa, para nabi diutus untuk menyembuhkan orang Israel, tetapi dalam tugas penyembuhan itu mereka mengeluh bahwa mereka tidak dapat mengalahkan penyakit itu. Sehingga seorang dari mereka berkata, celakalah aku, sebab orang saleh telah lenyap dari bumi, dan tidak ada lagi yang berbuat benar di antara manusia. Dan lagi mereka semua telah lenyap, mereka bersama-sama menjadi tidak berguna.
Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak ada. Dan lagi kutuk dan pencurian, perzinahan dan pembunuhan dicurahkan ke atas bumi. Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka persembahkan kepada setan-setan. Mereka memakai tenun, jampi-jampi dan tenun. Mereka mengikat pakaian mereka dengan tali dan membuat gantungan pada mezbah. Oke, jadi kamu lihat dari poin 5 dan 6, pada awalnya semua itu baik ciptaan. Ya. Lalu datanglah seorang yang iri hati yang bernama iblis itu masuk ke Firdaus dan menggoda si perempuan dan Adam suaminya. Sehingga mereka terusir dari Firdaus karena berdosa, Tuhan manusia ya, karena pelanggaran terhadap perintah Allah. Lalu lihat generasi keduanya yaitu Kain dan Habel sampai generasi-generasi berikutnya itu semua terus berdosa. Nah, itu yang terjadi ya. Oke, poin 7. Terus? Sangat besar luka manusia dari kaki sampai kepala, tidak ada yang sembuh. Tidak ada yang dapat menumbuhkan salep, tidak ada minum. Tidak ada kain yang membalut. Nah, sampai zaman Yesaya juga begitu. Ya. Jadi luka manusia itu dari kaki, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Terus? Lalu dengan meratap dan melelahkan diri, para nabi berkata, siapa yang akan memberikan keselamatan dari Sion? Dan lagi biarlah tanganmu ada di atas orang yang di sebelah kananmu dan di atas anak manusia yang telah kau buat kuat bagi dirimu. Maka kami tidak akan kembali daripadamu. Dan seorang nabi yang lain memohon katanya, tundukkanlah langit ya Tuhan dan turunlah. Luka-luka sifat manusia tidak dapat disembuhkan. Mereka membunuh nabi-nabimu dan meruntuhkan Mezbah. Iya, Tuhan kirimkan nabi, sama juga. Menegur mereka, justru nabinya yang dibunuh. Ya, nah itu karena kejatuhan manusia itu. Terus? Kejahatan itu tidak dapat kami perbaiki dan kami membutuhkan engkau untuk memulihkannya. Iya, nabi nggak bisa. Membutuhkan Allah untuk memulihkannya. Terus? 8. Tuhan telah mendengar doa para nabi, Bapa tidak membiarkan kaum kita binasa. Ia telah mengutus anaknya, Tuhan dari surga, sebagai penyembuh. Dan salah seorang dari para nabi telah berkata, Tuhan yang kamu cari itu, ia akan datang dan ia akan datang dengan segera. Kemana? Tuhan akan datang ke baiknya sendiri, tempat kamu melempari dia dengan batu. Mendengar hal itu, salah seorang nabi yang lain berkata kepadanya, dalam memberitakan keselamatan dari Allah, apakah engkau berbicara dengan tenang? Dalam memberitakan kabar baik tentang kedatangan Allah untuk keselamatan, apakah kamu berbicara dengan diam-diam? Hai kamu yang membawa kabar baik ke Sion, naiklah ke gunung yang tinggi. Berbicaralah kepada kota-kota Yehuda, apakah yang harus kukatakan? Lihatlah Allah kita. Lihatlah Tuhan datang dengan kekuatan. Sekali lagi Tuhan sendiri berkata, lihatlah aku datang dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan melarikan diri kepada Tuhan. Bangsa Israel menolak keselamatan melalui aku. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dan bahasa. Dia datang kepada orang-orang kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Engkau datang dan apa yang engkau berikan kepada bangsa-bangsa? Aku datang untuk mengumpulkan semua bangsa dan aku akan meninggalkan suatu tanda bagi mereka. Sebab dari sengsaraku di atas kayu salib, aku memberikan kepada tiap-tiap prajuritku suatu materai kerajaan untuk dituliskan kepada dahinya. Seorang nabi lain berkata, ia telah menundukkan langit, lalu turun dan kegelapan ada di bawah kakinya. Sebab turunnya dia dari surga tidak diketahui manusia. Iya, sehingga di sini para nabi menubuatkan kedatangan Allah. Baiknya misalnya Nabi Maleaki, Yesaya, Zakaria, ya itu semua bahkan di dalam Mazmur itu ada banyak sekali nubuat tentang Sang Juru Selamat. Ya, nah dia datang kepada bangsa-bangsanya, tetapi bangsa Israel di mana keselamatan itu dari bangsa Israel justru menolak dia. Nah, ini satu ironi ya. Oke, lanjut lagi.
Sesudah 9. Sesudah Salomo mendengar ayahnya Daud berkata demikian, ia mendirikan sebuah bait yang ajaib dan sambil membayangkan dia yang akan masuk ke dalamnya. Dia berkata dengan heran, akankah Allah dengan perbuatannya sendiri yang bersama-sama dengan manusia di bumi? Ya, kata Daud dengan antisipasi dalam Mazmur yang tertulis untuk Salomo yang berbunyi, ia akan turun seperti hujan ke atas bulu domba. Hujan karena natur surgawinya dan bulu domba karena kemanusiaannya. Sebab hujan turun di atas bulu domba dan turun dengan tidak bersuara, sehingga orang-orang Majus yang tidak mengerti rahasia kelahiran itu berkata, di manakah dia yang telah dilahirkan untuk menjadi raja orang Yahudi? Dan Herodes yang gelisah bertanya tentang dia yang telah dilahirkan itu dan berkata, di manakah Mesias yang akan dilahirkan itu? Iya, jadi kelahiran Mesias di sini tidak ada yang tahu. Ini seperti dalam nubuat ya. Kemudian di dalam Mazmur juga tertulis ya, ia akan turun seperti hujan ke atas bulu domba. Hujan ini karena natur surgawinya, bulu domba itu natur manusianya. Hujan turun di atas bulu domba, turun dengan tidak bersuara. Artinya dalam kesunyian, dalam kesepian. Bahkan Herodes sendiri aja nggak tahu di mana raja orang Yahudi itu dilahirkan. Ya, nah ini kata Siril. Jadi kedatangan Mesias itu di dalam sebuah kesunyian, ya, di dalam sebuah kesunyian, dalam sebuah hal yang sama sekali tidak orang nggak menyangka gitu ya, lahir seorang juru selamat di kandang domba katanya. Kandang pada zaman itu ya seperti di gua-gua di padang gurun itu ya. Bukan kandang kayak kita pikiran itu kayak kandang sapi gitu, atau kandang ayam. Tapi itu kayak seperti di gua. Dalam keheningan, dalam kesepian, dalam kesederhanaan. Ya. Ya memang Yesus itu seperti itu ya. Coba kita lihat misalnya, bahkan sampai sekarang, dia hadir selalu dalam kesederhanaan. Misalnya, dia nggak pernah hadir itu dalam kemewahan, dalam gegap gempita musik dan sebagainya. Ya, tapi dia hadir hanya dalam sepotong roti kecil. Anggur yang mungkin nggak ada nilainya. Atau roti yang nggak ada harganya. Ya, kita makan roti lebih mahal daripada roti perjamuan. Benar nggak? Ya, nah, justru dia hadir seperti itu dan kita makan dan minum dari situ, ya kan? Coba kita makan roti dan anggur itu. Roti itu kira-kira berapa sih nilainya? Nggak ada harganya ya. Anggur itu, ya kan? Lebih mahal handphone kita, ya nggak? Terus kita bilang kita makan dan minum, ya Tuhan ada di dalam kita, kita ada di Yohanes pasal 6. Oke, ya. Memang Allah hadir selalu dalam kesederhanaan seperti itu. Ya. Kalau di gereja timur itu rotinya itu roti beragi ya. Kayak roti biasa ada raginya. Kecil gitu. Oke. Nah, di gereja barat roti hosti ya, roti tanpa ragi. Nah, itu kita makan dan kita minum. Nah, sama seperti dia turun jadi manusia. Ya. Digambarkan hujan yang turun ke atas bulu domba. Nah, begitu sederhana. Oke.
Ini kita harus mengerti ini, ya. Allah selalu hadir dalam sederhana. Karena dari dia lahir saja, dia nggak punya tempat lahir yang layak gitu, di kandang hewan. Ya. Lalu mengapa gereja sekarang tuh berlomba-lomba, katanya gereja tapi berbuat apa yang semewah-mewahnya. Padahal kalau ikut perjamuan kudus ya rotinya ya nggak ada harganya, tapi AC-nya iya aneh manusia itu. Ya itu kamu. Oke, coba baca lagi. Ya, Krisman. Fitri nggak mau baca ya, Krisman. Tetapi siapakah yang turun itu, ia berkata dalam ayat berikut, dan dengan matahari dia bertahan dan di hadapan bulan generasi dengan generasi. Lagi seorang nabi yang lain berkata, bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu hari dan membawa keselamatan. Iya. Terus Raja-raja itu banyak yang manakah yang membicarakan Nabi? Hai Nabi, berilah kamu suatu tanda yang tidak dimiliki oleh raja-raja lain. Jika engkau berkata bahwa seorang raja yang berpakaian ungu, maka kemuliaan pakaian itu telah dinanti-nantikan. Jika engkau berkata bahwa dijaga oleh pasukan tombak dan duduk di atas bagi raja yang kedatangannya, kamu bacanya belepotan nih. Dan duduk di atas kereta emas. Hal ini juga telah diantisipasi oleh orang lain. Berilah kami suatu tanda yang khas bagi raja yang kedatangannya, kamu kabarkan. Dan Nabi itu menjawab dan berkata, yang telah rajamu akan datang kepadamu, adil dan membawa keselamatan, yang ia lemah lembut mengendarai seekor keledai dan seekor anak keledai, bukan dengan kereta. Kamu memiliki tanda yang unik dari raja yang datang. Yesus satu-satunya raja di antara segala raja, duduk di atas ekor anak keledai yang belum pernah ditunggangi sebelumnya, dan masuk ke Yerusalem dengan dielukan sebagai raja. Dan apabila raja ini telah datang, apakah yang dilakukannya juga oleh darah perjanjian telah mengeluarkan orang-orang kawasan dari sumber yang tidak ada airnya. Oke, dia kedatangan dia ya sebagai seorang raja, tapi dia justru lihat tuh dalam Zakaria 9 itu dikatakan dia naik apa? Keledai. Ya, kelahirannya, terus di saat dia masuk ke Yerusalem ini ya, dan dia dimuliakan sebagai seorang raja, dia nggak naik kuda. Oke, tapi dia naik apa? Nah, ini kesederhanaan. Coba baca ini. Duhu nih, ngantuk-ngantuk. Terus, tetapi barangkali ia duduk di atas. Berilah kami suatu tanda, di mana raja yang masuk itu akan berdiri. Dan berilah kami tanda itu tidak jauh dari kota, supaya jangan kami tidak tahu. Dan berilah kami tanda itu jelas di depan mata kami, supaya kami dapat melihat tempat itu, sekalipun kami berada di dalam kota. Dan Nabi kembali memberikan jawaban dengan mengatakan, dan anak lakinya akan berdiri pada hari itu di atas Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Apakah ada orang yang berdiri di dalam kota yang tidak dapat melihat tempat? Oke, terus 12. Kami memiliki dua tanda dan kami ingin mengetahui tanda yang ketiga. Beritahukanlah kepada kami apa yang akan dilakukan Tuhan apabila dia datang. Nabi yang lain berkata, lihatlah Allah kita, dan setelah itu dia akan datang dan menyelamatkan kita. Maka mata orang buta akan dijadikan, dan telinga orang tuli akan mendengar, dan orang lundu akan melompat seperti keledai, dan lidah orang gagap akan menjadi jelas. Yesaya pasal 35 ayat 4-5.
tapi biarlah suatu kesaksian lain diberitahukan kepada kami. Kamu berkata bahwa hai Nabi, bahwa Tuhan datang dan melakukan tanda-tanda yang belum pernah terjadi. Tanda apakah lagi yang dapat memberitahukan kami? Tanda apakah lagi yang dapat memberitahukan kepadamu? Tuhan sendiri akan mengadakan pengadilan dengan tua-tua umatnya dan dengan pemimpin-pemimpin mereka. Suatu tanda yang penting, Tuhan menghakimi hamba-hambanya, para penatua, dan mereka tunduk kepadanya. Ya, jadi raja yang datang ya atau inkarnasi ini memberikan satu tanda ya di Yerusalem itu. Tanda apa? Kedua di sini. Yang pertama apa? Tanda apa yang pertama? Nah, tanda keselamatan. Tapi yang kedua apa? Ada penghakiman atau penghukuman. Ya, coba 13. Semuanya itu dibaca orang Yahudi, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Karena telinga mereka telah diputihkan, sehingga mereka tidak dapat mendengarnya. Tetapi marilah kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia dan telah menjadi manusia, karena kalau tidak demikian, kita tidak dapat menerima Dia. Sebab kita tidak dapat memandang atau menikmati Dia sebagaimana adanya Dia, maka Dia telah menjadi sama dengan kita, supaya kita dapat menikmati Dia. Sebab jika kita tidak dapat memandang matahari yang diciptakan pada hari keempat, dapatkah kita memandang Allah penciptanya? Tuhan turun dalam api di Gunung Sinai, dan bangsa itu tidak tahan menanggungnya, lalu berkata kepada Musa, "Berbicaralah engkau dengan kami, maka kami akan mendengar, dan janganlah Allah berfirman kepada kami, supaya kami jangan mati." Keluaran 20 ayat 19. Dan lagi, siapakah di antara manusia yang telah mendengar suara Allah yang hidup, yang berfirman dari tengah-tengah api itu, dan yang dapat mendengar dan yang dapat hidup? Ulangan pasal 5 ayat 26. Jika mendengar suara Allah berbicara adalah bab kematian, bagaimana mungkin melihat Allah sendiri tidak membawa kematian? Dan apa yang mengherankan? Bahkan Musa sendiri berkata, "Aku sangat takut dan gentar." Ibrani 12 ayat. Iya. Tetapi kalau kita tidak percaya, maka penghakiman menanti kita. Ya. Sebab ya dia bukan hanya datang menyelamatkan tanda tadi, tapi dia datang berarti juga ada tanda penghakiman. Ya. Jadi seperti dua sisi mata koin itu. Ya, sisi pertama keselamatan, tapi sebaliknya ada penghakiman. Oleh sebab itu kita harus, kata Paulus ya, kerjakanlah keselamatanmu, tapi dengan takut dan gentar, karena ada penghakiman. Ya, sama seperti kalau kamu lihat Musa ya, dia mau berbicara kepada Allah, ya, bahkan dia bilang jangan engkau berbicara kepada kami karena kami akan mati, atau jangan menghadapkan wajahmu. Jadi ada satu, berdiri di hadapan Allah itu ada satu keselamatan, tapi ada satu kegentaran, ketakutan karena ada penghakiman. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan tidak ada penghakiman, ya, tidak ada neraka misalnya, itu bidah tuh. Hati-hati. Oke. Baca lagi. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Bahwa Dia yang datang untuk keselamatan kita harus menjadi pelayan kebinasaan karena manusia tidak dapat menanggungnya, atau bahwa Dia harus menyesuaikan kasih karunia-Nya dengan ukuran kita, dan Dia tidak tahan melihat seorang malaikat, dan adakah engkau sanggup melihat Tuhan semesta alam? Oke, itu ya pengalaman Musa, Daniel. Masa kita meragukan mereka? Ya. Atau ada sekarang namanya Pastor Brian itu lebih pintar dari Daniel dan Oke.
Terus Gabriel menampakkan diri dan Daniel tersungkur. Dan dari jenis apakah dan dengan rupa apakah dia yang menampakkan diri itu? Wajahnya bagaikan hilal, dan dia senyum ayat 6. Bukan bagaikan matahari, dan matanya bagaikan pelita. Bukan bagaikan perapian, dan suara perkataan bagaikan suara orang banyak. Bukan bagaikan suara 12 legiun malaikat. Namun demikian tersungkurlah nabi itu. iya, para nabi seperti Daniel aja merasa apa? Ketakutan. Karena dia tadi dua sisi mata Allah itu, ya, keselamatan dan penghakiman. Terus Lalu datanglah malaikat itu kepadanya dan berkata, janganlah takut, hai Daniel, berdiri tegak, kuatkanlah hatimu, perkataanmu didengar. nah, Allah datang. Daniel takut kan? Tapi Allah bilang apa? Jangan takut. Ya. Jadi kita nggak usah takut kalau kita sudah, ya bukan berarti kita jadi sok jagoan gitu ya. Kok pinter daripada Allah, daripada Daniel, daripada Musa. Oke. Terus kita bilang semua diselamatkan. Ini kita kesombongan rohani. Ya. Jangan takut. Ketakutan kita adalah takut kepada siapa? Allah yang menghakimi. Tapi kuatkan hatimu. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu mengasihi. Oke? Jadi Allah itu bukan monster yang menekam siapa saja, ya. Tapi dia Bapa yang mengasihi. Tapi jangan disalahartikan kalau Allah itu kasih ya berarti dia juga mengasihi orang berdosa. Iya, dia mengasihi semua orang berdosa. Tapi orang berdosa itu ada takut gak sama Allah? Nah, kalau nggak ada takut sama Allah, apa dia lebih hebat dari Daniel? Mungkin ya, dia merasa lebih hebat daripada Daniel atau Musa. Ya, mungkin kayak Pastor Brian itu lebih hebat daripada Daniel. Oke, baca lagi. Lalu kata Daniel, aku berdiri dengan gemetar, tetapi dia tidak dapat. Kalian nggak tahu kan ajaran dia itu? Hah? Saya bilang Brian tuh ngerti ya, Kristen progresif itu loh. Nah, oke. Saya tidak menghakimi dia, gitu. Cuma saya merasa kalau udah belajar seperti ini, kalau dia ngomong apa nih kayaknya orang nggak pernah belajar gitu. Lebih hebat daripada Daniel atau Musa gitu. Oke, terus? Lalu kata Daniel, aku berdiri dengan gemetar, tetapi dia tidak memberi jawab sampai dia disentuh oleh rupa tangan manusia. Setelah dia yang menampakkan diri itu berubah-ubah menjadi manusia, barulah Daniel berkata bahwa apakah yang dikatakannya? Ya Tuhanku, telinga aku melihat engkau. Bagian di dalam diriku berubah, tidak ada lagi kekuatan yang tersisa di dalam diriku, dan tidak ada lagi nafas yang tersisa dalam diriku. Jika seorang malaikat yang menampakkan diri mengambil suara dan kekuatan Nabi, apakah penampakan Allah akan membuatnya bisa bernafas? Dan sampai ada yang menyentuhku seperti sebuah peringatan, kata kitab suci, dan dia tidak berani. Maka setelah percobaan yang menunjukkan kelemahan kita, Tuhan mengambil apa yang dibutuhkan manusia, sebab manusia perlu mendengar dari orang yang serupa dengan dia, Juru Selamat mengambil sifat kasih sayang yang sama agar manusia dapat lebih mudah belajar. Nah, jadi untuk apa Yesus datang menjadi manusia? Nah, waktu itu sebelum Yesus, ya ini sebelum inkarnasi ya, Allah itu menampakkan diri semua pada takut. Termasuk Daniel yang kita bilang itu nabi raksasa, Musa, semua pada takut. Gemetar, mungkin terkencing-kencing di celana. Ya. Allah bingung nih. Jadi gimana aku komunikasi sama orang yang takut ya? Sama kayak kalian takut sama saya kan? Mau ngomong sama saya gemetaran gitu ya. Nah, ya udah. Akhirnya Allah mengambil natur manusia supaya nggak takut lagi manusia ini, nggak gemetaran lagi gitu.
Karena lihat terangnya aja kita udah nggak sanggup, apalagi mau ngomong sama dia. Lihat auranya aja kita udah nggak mampu. Tahu nggak maksudnya yang kamu baca itu? Contoh Daniel, Musa tadi itu. Ya kan? Kenapa? Karena memang tadi ini kodrat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa masih bisa ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Ya kan? Adam dan Hawa itu masih bisa apa? Nggak malu-malu dia. Kamu pakai apa, Adam? Oh, aku bikin pakaian dari kulit ini apa? Dari dia. Adam masih bisa ngobrol walaupun dia malu, ya kan? Nggak ada takutnya itu. Setelah diusir, setelah manusia jatuh dalam dosa, gitu ya. Nah, sampai cerita misalnya Daniel, Musa, dan para nabi, ya, mereka semuanya apa? Pada ketakutan. Ya karena memang Allah itu yang nggak bisa kita hampiri, yang kayak gimana ya, kayak mungkin kayak kita ilustrasinya mungkin kayak kita bisa nggak sih lihat matahari itu? Apalagi kamu dekat-dekat kamu udah gosong, udah mati, gitu kan? Kamu kena sinarnya aja udah nggak tahan gitu. Ya, apalagi dekat-dekat. Nah, kira-kira manusia itu nggak bisa dekat dengan Allah. Nah, itulah sebabnya Siril mengatakan, ya, Tuhan mengambil apa yang dibutuhkan manusia. Sebab manusia perlu mendengar dari seseorang yang serupa dengan dia, dengan manusia maksudnya. Maka dia mengambil sifat kasih sayang yang sama agar manusia dapat lebih mudah Nah, jadi menurut Cyril, dua sisi dari Allah itu, Allah satu sisi adalah kasih, ya, yang tidak bisa mentolerir dosa sekecil apapun, ya kan? Jadi di balik kasihnya ya ada kasih dan penghakiman, itu udah pasti, itu udah satu paket. Yang namanya anugerah ya ada kebenaran, namanya kebenaran ya ada anugerah gitu, ada kasih, ada penghakiman. Oke. Nah, gimana cara mengkomunikasikannya itu kepada manusia? Nah, makanya dia ambil jadi manusia supaya manusia itu bisa diajar. Oke, coba baca lagi. Perhatikanlah juga alasan yang lain. Kristus datang supaya dia dibaptis dan Nah, ini juga selain mudah diajar, supaya mudah berkomunikasi sama manusia, supaya manusia itu bisa mendekat kepada Allah, ya, Nathanael, Filipus, Andreas, Petrus. Nah, itu semua bisa, bahkan Yesus mengatakan dia adalah sahabat. Ya kan? Nah, supaya dekat dengan manusia. Tapi dia datang lagi alasan lainnya apa? Supaya dia bisa dibaptis. Nah, maksudnya apa itu? Ya, coba baca lagi. Dia datang supaya dia dapat mengadakan mujizat-mujizat berjalan di atas air laut. Karena sebelum penampakannya sebagai manusia, laut telah mengejar dia dan melarikan diri, dan Yordan berbalik ke belakang, tetapi Tuhan mengambil tubuhnya, supaya laut dapat menahan diri dan Yordan dapat menerima dia tanpa takut. Nah, itu dia. Dia datang, ya, menjadi manusia, supaya dia bisa dibaptis dan menguduskan air itu. Karena kalau dia tidak datang jadi manusia, menjadi materi, bagaimana materi itu bisa dikuduskan seperti air? Ya, yang ada apa? Air itu takut sama Tuhan. Laut itu takut sama dia. Ibaratnya gini, semua alam semesta ini berdosa sama Allah. Jadi, anggaplah misalnya kalian berdosa, pasti kalian takut nih. Sembunyi yang ada kan. Nah, gini, maka akhirnya Allah yang datang mencari.
Ya, dia mencari, dia datang supaya manusia nggak lagi takut. Ya, supaya Yordan itu bisa menerima dia tanpa takut. Oke, terus Ini adalah salah satu penyebabnya, tetapi ada juga penyebab yang kedua. Melalui Hawa yang masuk perawan datanglah maut melalui seorang perawan, atau lebih tepatnya dari seorang perawan haruslah hidup itu dinyatakan, supaya sama seperti ular memperdayakan yang satu, demikian juga Gabriel membawa kabar baik kepada yang lain. nah, oke, dia datang melalui seorang Hawa juga. Nah, tapi ini adalah Hawa yang perawan. Sama seperti seorang manusia jatuh karena Hawa. Sekarang manusia itu apa? Datang lewat seorang Hawa juga. Jadi Maria itu kayak menebus menebus kesalahannya si Hawa. Ya. Jadi dosa datang melalui seorang Hawa, begitu juga keselamatan itu datang melalui seorang Maria atau Hawa. Jadi Maria itu sering dianggap sebagai Hawa yang kedua. Yesus itu Adam yang kedua. Ya, oke, itu gambar paralelnya. Terus manusia meninggalkan Allah dan membuat patung yang menyerupai manusia. Karena patung itu manusia disembah secara palsu sebagai Allah, maka Allah menjadi sekutu manusia. Supaya kepalsuan itu dilenyapkan. Nah, karena manusia itu cari-cari Allah itu rupanya kayak gimana ya? Nah, udah dibuat patung lah, merupai manusia. Ya, sekarang patung itu disingkirkan, nggak perlu lagi kamu bikin patung. Sekarang dia datang sungguh jadi manusia. Ngapain lagi kita bikin patung? Nah, kan gitu ya. Terus Iblis telah menggunakan daging sebagai alat untuk melawan kita, dan Rasul Paulus mengatakan hal ini, dia berkata, tetapi aku melihat ada hukum lain di dalam anggota itu yang berjuang melawan hukum akan itu dan membawaku ke dalam tawanan. Roma 7:23. Dan yang lainnya, oleh senjata yang sama yang digunakan iblis untuk mengalahkan kita telah diselamatkan. Tuhan telah mengambil rupa kita supaya ia dapat menyelamatkan nafsu manusia. Ia telah mengambil rupa kita supaya ia dapat memberikan kasih karunia yang lebih besar kepada yang kekurangan, supaya manusia yang berdosa menjadi bagian dari Allah. Oke, jadi dia menjadi manusia sehingga apa? Supaya manusia itu dengan segala anggota tubuhnya itu dipakai lagi untuk melayani kebenaran atau melayani itu ya. Tuhan mengambil rupa manusia supaya apa? Supaya rupa manusia itu apa? Dipakai untuk ya melayani Allah. Ya, terus Sebab di mana dosa bertambah banyak, di situ ada kasih karunia bertambah banyak. Tuhan berkenan menderita untuk kita, tetapi sekiranya iblis mengenal dia tidak akan berani mendekatinya. Sebab sekiranya mereka mengenal dia, mereka tidak akan menyerahkan Tuhan yang penuh kemuliaan. 1 Korintus 2:8. Karena itu tubuhnya telah menjadikan umpan bagi maut, supaya naga itu yang berharap dapat menggelanya, melepaskan mereka yang telah digelanya. Sebab maut telah menang dan menelan mereka semua, dan sekali lagi Allah menghapus segala air mata dari muka. iya. Oke. Saya mesti break dulu ya. Kalian lanjut aja baca. 2:30 ya. Atau lanjutkan aja kerjain paper kalian ya. Kita sambung lagi minggu depan. Oke.